Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sarana Vitasari dan rekan saya Wilda Septian Lestari akan menjelaskan tentang comparison degree. Yang pertama, apa sih itu comparison degree? Nah, comparison degree adalah salah satu grammar bahasa Inggris yang seringkali digunakan dalam praktek baik tulisan maupun lisan. Materi comparison degree ini termasuk dalam kategori adverbal dan adjectives karena menggunakan kedua elemen tersebut untuk membuat sebuah kalimat comparison degree. Pengertian pada umumnya, comparison degree adalah kalimat dengan pola komparatif yang dipergunakan untuk mengungkapkan makna perbandingan. Poin B, macam-macam comparison degree. Yang pertama, positive degree. Ini digunakan untuk menunjukkan makna persamaan atau similarity di antara dua objek atau lebih, atau membandingkan dua atau lebih orang atau sesuatu yang mempunyai kualitas kerja atau sifat yang sama. Rumusnya subject verb ditambah as ditambah adjektif ditambah as ditambah noun atau pronoun. Contohnya, this book is as good as that book. Yang kedua, comparative degree. Ini digunakan untuk menunjukkan makna lebih di antara dua objek yang dibandingkan atau membandingkan dua benda yang berbeda atau membandingkan dua atau lebih orang atau sesuatu yang mempunyai kualitas kerja atau sifat yang tidak sama, di mana salah satunya lebih jika dibandingkan yang lainnya. Rumusnya subject plus adjektif plus er plus than plus noun atau pronoun, more plus adjektif, less plus adjektif. Kemudian contohnya, misalnya Mary is clever than Jane. Kemudian yang ketiga ada superlative degree untuk menunjukkan yang terbaik atau menomorsatukan satu objek di antara objek yang lain, atau membandingkan seseorang atau sesuatu dengan grup atau kelompoknya. Rumusnya subject plus verb plus the plus object plus est plus in or of plus singular atau plural. Contohnya, Mary is the cleverest girl in the class. Saya Wilda Septian Lestari akan melanjutkan pembahasan dari Sarda Vitasari. Baiklah, langsung saja yang ketiga, yaitu contoh kata dan kalimat dari comparison degree. Nah, beberapa adjektif tertentu tidak mempunyai degree of comparison, yakni absolute, complete, entire, eternal, everlasting, main, pure, preliminary, rectangular. Sementara itu, ada beberapa kata sifat yang tingkat perbandingannya tidak beraturan, atau biasa disebut dengan irregular comparison. Contohnya, positifnya adalah good, komparatifnya better, superlatifnya best, positifnya old, komparatifnya elder, superlatifnya eldest, positifnya much, komparatifnya more, superlatifnya most. Nah, elder dan eldest ini dipergunakan untuk menunjukkan bahwa di antara mereka terdapat hubungan kekeluargaan. Contohnya, my eldest son is married. Anakku yang paling tua sudah menikah. Atau, she is her elder daughter. Ia adalah anak perempuannya yang lebih tua. Sedangkan older dan eldest digunakan untuk umum. Contohnya, she is older than I am. Artinya, ia lebih tua daripada aku. Comparison degree ini selain dapat digunakan dengan menunjukkan makna lebih dan dari, dapat juga ditunjukkan makna kurang dari. Hal tersebut diungkapkan dengan mempergunakan less than, tingkat kepadatan lebih rendah, less crowded. Yogyakarta is less crowded than Jakarta, so you don't have to be so worried if you are not very good driver. Nah, penggunaan komparatif dan superlatif tergantung dari jumlah suku kata adjektif atau kata sifatnya. Contohnya, tall 1 suku kata, famous 2 suku kata, dan beautiful 3 suku kata. Contoh yang 1 suku katanya tinggal menambahkan di belakangnya itu est atau er. Contohnya, I am slimmer than you. My father is oldest in my family. Yang kedua, suku kata, ada yang menggunakan more, ada yang menggunakan er untuk komparatif. Untuk superlatif, ada yang menggunakan est, ada yang menggunakan most. Contohnya, Tukul more famous than Gogon, atau boleh juga Tukul cleverer than Gogon. We are the cleverest or most clever creation of God. Yang ketiga atau lebih harus pakai most dan more. Contohnya, she is the most beautiful girl in my life. Nah, pengecualiannya yang pertama, beberapa kata sifat dalam komparatif dan superlatif akan mengalami pendabelan huruf terakhir. Contohnya big, seperti bigger dan biggest, sad, sadder, dan sadder. Yang kedua,
Jika kata sifat diakhiri dengan huruf Y, maka diganti dengan I, seperti happy jadi happiest dan heavier. Yang ketiga, pengecualian alias khusus. Kata-kata di bawah ini perubahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bad jadi worse, worse. Good jadi better, best. Little jadi less, least. Much jadi more, most. Nah, contoh dalam kalimatnya, yang pertama, dalam kalimat positif. You cry as loud as my baby. Artinya, kamu menangis sekeras bayiku. Yang kedua, I'm not as handsome as my father. Aku tidak seganteng ayahku. Yang ketiga, your smile is as sweet as mine. Senyummu semanis senyumku. Nah, contoh dalam kalimat yang kedua dalam kalimat comparative. Yang pertama, your car is bigger than mine. Mobilmu lebih besar dari mobilku. Kedua, she can dive deeper than me. Dia bisa menyelam lebih dalam daripada aku. Yang ketiga, I'm smarter than you. Aku lebih pintar daripada kamu. Nah, contoh yang kalimat superlatifnya, yang pertama, Komodo dragon is the biggest lizard in the world. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Yang kedua, for me, you are the most beautiful girl I have ever met. Bagiku, kamu adalah gadis tercantik yang pernah aku temui. Yang ketiga, I will do my best to help you. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.